Shalom Jemaat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mau datang beribadah Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Bapak. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Jemaat boleh kembali duduk, tetap dalam sikap menyembah. Mau menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau menyembah. Hanya di dalam nama-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu
Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita datang beribadah dengan segenap hati. Bersama saya Tasya, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Sehubungan dengan Idul Fitri, Morning Call minggu ini diliburkan dan akan diadakan kembali pada Selasa 2 Mei 2023. Khusus minggu ini, Menara Doa akan diadakan pada Sabtu 29 April jam setengah 7 malam di tempat ini. Akan segera diadakan baptisan air. Bagi Anda yang belum menerima baptisan air dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat segera mendaftar pada Ibu Eva. Doa penyerahan anak akan diadakan pada Minggu 7 Mei 2023. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di bawah 12 tahun dan belum diserahkan kepada Tuhan, dapat menyerahkan anaknya kepada Tuhan di doa penyerahan anak. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Eva. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah.
dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kemudian dikatakan di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini, masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak semua bangkit berdiri. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kita adalah kawan sewarga dari keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita juga terus perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita, kita akan naikkan doa syahwat kita. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh ada di tempat kudus-Mu untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami bersatu hati berdoa, menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham.
untuk Ketua BPD GPI Jawa Tengah, Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami yang berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Matia Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat hamba-hambamu ini, para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hambamu ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan hamba-hambamu lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih lagi jadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan di tempat ini jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, biarlah lewat kehidupan hamba-hambamu ini, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Di setiap tempat dimanapun hamba-hambamu melayani, biarlah sungguh-sungguh Tuhan pakai mereka, ada tanda-tanda heran dan ajaib menyertai belanan hamba-hambamu ini. Biar seluruh keluarga mereka juga dalam perlindungan berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami. Kami bersyukur buat para pemimpin kami, mereka hamba-hambamu yang setia dan mengasihi Engkau, melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan Tuhan dicurahkan atas kota ini. Kami rindu kebangunan rohani terjadi atas kota ini. Kami rindu Tuhan melihat banyak jiwa-jiwa bertobat dan mencari Engkau di kota ini. Wonosobo diberkati Tuhan. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan kasih-Mu atas kota ini Tuhan. Berkat-Mu atas gereja-gereja Tuhan di kota ini. Sungguh-sungguh setiap gereja Tuhan bersatu, bergandengan tangan untuk memberkati Wonosobo. Terlebih kami juga berdoa buat pemimpin kota ini ya Bapa. Tuhan, mereka hamba-hambamu, orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan pemerintahan di kota ini. Sungguh-sungguh biar roh takut akan Engkau dalam hati mereka. Kebijaksanaan dari Tuhan saja dalam pikiran mereka untuk membawa Wonosobo terus mengalami kemajuan demi kemajuan. Kasih-Mu Tuhan nyata atas Wonosobo. Terima kasih Bapak. Terlebih kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal, bangsa yang luar biasa. Terima kasih Bapak buat Indonesia. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Kami rindu sungguh-sungguh bahwa Indonesia jadi bangsa yang diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berkat-Mu Tuhan atas pemimpin bangsa ini, dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW diberkati Tuhan. Bila sungguh-sungguh mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau, dan bahwa Indonesia terus mengalami kemajuan demi kemajuan. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini dan kami percaya Engkau yang memegang kendali atas Indonesia. Hari-hari ini kami tahu kami akan melihat hal-hal yang besar akan Tuhan nyatakan atas bangsa ini. Kami rindu melihat Tuhan jiwa besar-besaran. Kami rindu melihat kebangunan rohani. Kami merindu melihat gereja-gereja Tuhan bangkit dan menjadi berkat bagi Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan keadaan bangsa ini kepadamu. Terlebih di tahun-tahun ini, di masa-masa tahun politik, ketika bangsa ini mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024. Kami percaya semua ada dalam kendali kuasa-Mu Bapa. Engkau yang memegang Indonesia, dan kami percaya bahwa Indonesia akan memilih pemimpin yang terbaik. Kami tolak segala api asing di dalam nama Yesus. Kami hanya minta api kemuliaan Tuhan yang turun melanda Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya di tahun 2024 nanti akan terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ini goncangan demi goncangan masih terjadi. Kami pun tahu ini waktunya Tuhan akan melawat Indonesia lebih lagi. Di era Pentakosta yang ketiga, kami percaya Roh Kudus akan dicurahkan dengan tidak terbatas. Tuhan juga akan bangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Lebih kami juga berdoa buat persembahan yang kami bawa kepadamu. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik Bapa, karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami memberikan sukacita.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan. Ini setiap kami kepunyaan-Mu, kami datang menyembah-Mu pada pagi hari ini. Yesus ditinggikan dalam hidup kami. Oh, Kau yang semakin besar Tuhan. Oh yeah. So
mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada bersama-sama memuji, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang ditinggikan di dalam kehidupan kami, biar Engkau semakin besar di dalam hidup kami, dan kami semakin kecil. Engkau yang berdaulat atas setiap kami, Engkau yang memerintah di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi setiap kami semua, agar setiap kami boleh menangkap pesan-Mu. Tidak ada satupun pesan-Mu yang terlewatkan, kami boleh menangkap dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan Yesus. Kau memakai hamba-Mu jadi perpanjang lidah-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama datang ke rumah Tuhan untuk kita ini beribadah. Saya percaya, saya berdoa agar setiap kita semua dalam keadaan yang baik ya, kita dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang baik. Nah, saya juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini, mungkin sedang berlibur di Wonosobo. Welcome home, selamat beribadah pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu tema yang saya beri judul yaitu berakar kuat. Kita tahu ya, sebuah pohon yang sehat pasti memiliki akar ya, memiliki akar, batang, kemudian daun dan menghasilkan buah. Itu adalah sebuah pohon yang sehat ya. Dan semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi pohon tersebut tidak akan dapat bertumbuh, tidak dapat mengeluarkan daun, bahkan menghasilkan buah jika tidak memiliki akar. Jadi akar memiliki fungsi yang sangat vital untuk pertumbuhan sebuah pohon. Demikian seperti akar ya, seperti tanaman ya, demikian pula kehidupan kita bahwa kita pun akan memiliki hidup yang kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan jika kita memiliki akar yang kuat. Kita akan buka sama-sama di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kecepatnya. Saya bacakan ya. Tulisannya terbaca dengan jelas ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Saya akan sedikit bercerita latar belakang dari ayat ini ya, dalam Kolose 2 ayat 6-8 ini. Jemaat Kolose yaitu waktu itu sedang menghadapi tantangan. Apa itu tantangan? Yaitu tantangan mereka itu menghadapi ajaran-ajaran yang mengombang-ambingkan iman mereka. Oleh sebab itu, Paulus menasehatkan kepada mereka supaya mereka berhati-hati dan tidak terbawa oleh arus. Bukan hanya jemaat di Kolose saja, tetapi di jemaat di Korintus pun Rasul Paulus mengajarkan, memperingatkan hal yang sama ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka waspada terhadap pengajaran yang memberitakan tentang Yesus yang lain. Ya. Apa itu Yesus yang lain ya? Yesus yang lain ini mirip ya,
namanya aja Yesus, sama-sama Yesus, berarti kan mirip ya, mirip dan mungkin sulit dibedakan ya. Namun secara perlahan pengajaran dari Yesus yang lain ini akan membawa jemaat ini semakin jauh dari Tuhan. Untuk praktek dari zaman sekarang mungkin pengajaran Yesus yang lain menyampaikan tentang menyampaikan tentang khotbah-khotbah, mungkin motivasi yang hanya menyenangkan telinga pendengarnya saja ya. Orang yang berdosa bisa duduk nyaman tanpa mereka itu terusik ya dengan kesalahan-kesalahan mereka supaya mereka ini bertobat, tidak, tetapi mereka akan bisa duduk manis dengan nyaman tanpa dosa-dosanya itu diungkit. Tidak ada pemberitaan tentang Injil maupun pertobatan. Ya, itu adalah pemberitaan tentang Yesus yang lain. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Sebagai orang percaya kita harus jelas berakar kuat di dalam Tuhan supaya kita ini bisa peka, supaya kita ini bisa jeli membedakan mana pengajaran yang baik maupun pengajaran yang tidak baik ya, supaya kita ini bisa kuat menghadapi tantangan yang ada. Nah, bagaimana ya? Yang pertama yaitu adalah tertanam ya. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose supaya mereka tetap hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu bukan hanya masa lalu ya, dulu saya pernah ikut Tuhan, dulu saya pernah melayani, dulu saya pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya dulu, tetapi sekarang, besok, bahkan nanti, bahkan sampai selama-lamanya kita ini boleh tetap hidup berpegang dengan firman Tuhan ya, tidak meninggalkan Tuhan. Jadi kita tetap terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, untuk dapat berakar ya, tanaman untuk dapat berakar tuh perlu ditanam, ya kan? Enggak mungkin ya ditaruh di sini kemudian dapat berakar, nanti lama-lama bisa mati. Ketika tanaman itu hanya ditaruh di meja dan tidak ditanam di tanah, maka tanaman itu akan mati. Demikian pula hidup kita ya, kita perlu ditanam. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus tertanam. Kita harus tertanam, kita berdoa ya. Dulu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mana tempat saya ini dapat bertumbuh? Mana tempat saya ini tertanam untuk dapat mengenal Tuhan. Jadi saya berdoa. Beberapa tempat saya kunjungi, tapi akhirnya saya menambatkan hati saya di tempat ini ya. Karena saya percaya, saya merasakan bahwa ini adalah rumah saya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara ya, kita harus tertanam di satu gereja lokal. Penting untuk kita ini tertanam ya, karena ketika kita tertanam kita akan menjadi orang-orang yang kuat, kita bisa siap menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Akan sulit bagi tanaman untuk bertumbuh jika sering dicabut ya. Di sini satu bulan, kemudian dipindah lagi di pot yang lain. Dipindah lagi, bulan berikutnya dipindah lagi ke pot yang lain lagi. Maka dia tidak bisa mendapat nutrisi yang baik ya. Baru sudah mapan mau ambil nutrisi, dicabut. Baru sudah menyiapkan diri lagi untuk mengambil sebuah nutrisi, dicabut lagi. Makanya kita perlu berdoa kepada Tuhan, tempat mana untuk kita ini bertumbuh ya. Tetapkan hati untuk kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat mula-mula ya, saya mau sedikit cerita ya di sini bahwa jemaat mula-mula menghadapi tantangan yang luar biasa. Mereka ketika mengikuti jalan Tuhan, mereka itu dikejar-kejar ya, dikejar-kejar, ditangkap, bahkan dibunuh. Seperti apa yang dialami oleh Stefanus ya, dia karena memberitakan jalan Tuhan, dia akhirnya dibunuh. Zaman sekarang mungkin berbeda dengan zaman yang dahulu. Ya, mungkin kalau zaman sekarang dicibir, diomong orang ya, wah kamu kok rajin sekali berangkat ke gereja, wah kamu kok
rajin sekali pelayanan, mungkin seperti itu ya. Mungkin kita diperkatakan seperti itu, mungkin tidak secara langsung tetapi melalui omongan-omongan seperti itu. Tetapi kalau kita enggak menjaga hati, maka iman kita nanti bisa goyah. Makanya penting untuk kita ini terus tertanam ya. Nah, bagaimana agar kita ini dapat bertahan seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu memiliki komunitas. Mereka memiliki komunitas yang kuat. Walaupun mereka ini dikejar-kejar, walaupun mereka ini mau dibunuh, tetapi mereka, persekutuan mereka itu sangat kuat ya. Nah, gereja kita di tempat ini ya menyediakan satu wadah ya. Ada beberapa wadah juga ya, banyak wadah sebenarnya. Untuk kita ini boleh tertanam ya, yaitu adalah komsel ya. Komsel. Ada untuk yang youth mungkin next gen, anak-anak ada kids, ada juga morning call. Nah, saya mau sedikit cerita tentang di tempat kami, yaitu eklesia ya. Eklesia ini kami memang kemarin waktu pandemi itu kita secara online ya, dilakukan secara online karena di tempat kami ini orang-orangnya itu orang-orang yang di desa ya. Jadi kadang sinyal susah. Akhirnya kami itu waktu itu ya kita, karena waktu pandemi kita belum boleh bertemu secara onset ya. Kita kalau mungkin di tempat yang lain itu menggunakan video call atau Zoom ya. Tetapi di tempat kami ini menggunakan telepon. Jadi saya telepon waktu itu ya. Saya telepon. Jadi tidak bertemu, lihat mukanya satu-satu tuh enggak, tetapi saya hanya lihat namanya. Oh ini namanya Bu Winarni, oh ini namanya Bu Winarsi. Tetapi semangat dari eklesia ini luar biasa ya. Mereka terus, ayo kapan kita ketemuan secara onset, ayo kapan kita ketemuan secara onset. Tetapi memang kondisi waktu itu belum memungkinkan, jadi kita tetap melakukan secara online. Tetapi akhirnya secara bertahap kita akhirnya bisa video call, bisa menggunakan Zoom karena daerah-daerah yang sulit dijangkau itu akhirnya kayak Bu Winarni waktu itu langganan internet waktu itu ya. Saya kalau ke sana itu benar-benar tuh sinyal hilang, enggak bisa ditelepon gitu loh. Jadi saya tuh heran, aduh, di sana tuh sinyal itu enggak bisa. Tetapi ya karena orang itu semangat, akhirnya mereka yang mengalami kendala mereka ini mengusahakan dan langganan internet ya. Mereka bayar harga dengan langganan internet. Ada juga yang enggak punya HP waktu itu ya. Kita sama-sama berdoa. Aduh gimana ini enggak punya HP, buat ibadah aja waktu itu susah ya. Salah satu jemaat anggota kami. Tetapi kami berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Pikirnya sih mau patungan ya. Waktu itu kita mau patungan waktu itu supaya bisa membelikan HP ya seadanya, supaya bisa terhubung melalui ini ya, Zoom, melalui WA, kalau ada ibadah, melalui ibadah online waktu itu. Tetapi puji Tuhan, tiba-tiba ada seseorang yang digerakkan oleh Tuhan, telepon saya, di tempatmu tuh ada yang butuh bantuan enggak ya di eklesia? Ya saya langsung cerita ya waktu itu ya. Ya kita baru berencana untuk membelikan HP seseorang karena ada yang sulit waktu itu untuk bisa berangkat untuk bisa terhubung di dalam maupun ibadah. Dan akhirnya dia memberikan sejumlah nominal uang dan saya membelikan HP waktu itu kepada salah satu anggota di tempat kami. Nah, kemudian ketika mulai ibadah, mulai onset, kita boleh mulai berkumpul secara onset, kita kemudian mulai berkumpul ya. Nah, tetapi kadang ya karena ada yang sudah tua ya, umurnya juga sudah banyak, kadang sakit juga, jaraknya satu dengan yang lain itu kan di eklesia itu kan cukup jauh ya. Kalau di kota itu mungkin dekat ya, satu dengan yang lain itu dekat, mungkin hanya 5 menit bisa sampai. Tetapi kalau di eklesia itu 5 menit itu mesti lebih, bahkan kadang bisa 10 atau 15 menit waktu itu ya. Kadang hujan deras, enggak bisa berangkat, ya kan, karena kendala ya, waktu sakit dan enggak bisa berangkat, waduh gimana ya, akhirnya saya menerapkan sistem hybrid ya. Hybrid, jadi ada yang bisa berangkat secara onset, dan ada yang bisa saya hubungi melalui video call. Nah, saya mengusahakan supaya kita boleh tetap terhubung satu dengan yang lain. Waktu itu pernah ya Bu Winarsih di Jakarta ya Bu ya,
Bu Narsi datang enggak ya nih ya? Datang di ibadah 2 ya. Nah, Bu Narsi itu ada Bu Narsi itu, sorry Bu, enggak kelihatan Bu di belakang. Waktu itu Bu Narsi lagi ini ya, di tempat anaknya dan juga waktu itu sedang berobat di Jakarta ya waktu itu ya Bu ya. Nah, Bu Narsi itu memiliki kerinduan yang luar biasa untuk tetap bisa berangkat, tetap akhirnya kita ini hybrid ya. Jadi yang lain bertemu secara onset, Bu Winarsi ini saya telepon melalui video call. Jadi waktu mungkin salah satu anggota alkunya lagi cerita, lagi kesaksian, HP saya arahkan ke tempat Bu Winarsi. Jadi orangnya bisa lihat Bu Winarsi dan Bu Winarsi juga bisa lihat orangnya waktu itu ya. Nah, ada banyak tantangan yang dihadapi ya untuk kita ini bisa tertanam ya. Nah, gereja kita menyediakan wadah ya. Menyediakan wadah, tinggal kita mau apa enggak kita ini tertanam di dalam wadah yang sudah gereja kita ini siapkan. Nah, ada juga morning call ya, wadah yang memperlengkapi setiap kita untuk kita ini bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi mari kita manfaatkan setiap wadah yang Tuhan berikan, yang gereja ini disediakan melalui gereja ini, untuk kita ini bertumbuh di dalam Tuhan, kita ini tertanam di dalam Tuhan. Di sini kita bisa sama-sama belajar akan kebenaran firman, kita sama-sama belajar untuk melayani ya, bukan hanya untuk mendengar saja, sekedar untuk mendengar, tetapi kita belajar untuk melakukan firman ya. Ketika firman mengajari kita mengampuni, kita belajar untuk mengampuni walaupun itu sulit. Ketika firman mengajari ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita tidak khawatir, kita belajar untuk tidak khawatir. Ketika kadang pikiran kita ini seperti benang ruwet ya. Ketika menghadapi persoalan, firman Tuhan mengajari setiap kita untuk kita menjaga pikiran kita supaya pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik. Kita harus berjuang untuk melakukan itu. Bahkan ketika firman Tuhan mengajari kita untuk kita mengembalikan persepuluhan, maka kita pun ini ya Bapak Ibu Saudara belajar untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama yaitu adalah tertanam. Berikutnya yaitu adalah bertumbuh. Ya. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sebuah pohon tanpa akar yang sehat tidak akan bertumbuh dengan sehat ya. Boro-boro dapat berbuah ya. Paling hanya mampu bertahan sebentar saja. Ada yang tahu boro-boro enggak ya, ini bahasa Jawa mungkin ya. Tadi saya konsultasi sama Cik Linda. Boro-boro itu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Karena ada anggota kul saya ketika saya berbicara bahasa Jawa itu artinya apa ya Mas Bowo gitu. Jadi saya menjelaskan lagi ya. Ya, jangankan kita ini dapat berbuah ya. Tetapi kita mungkin akan mati ya kalau kita enggak punya akar yang kuat ya. Kita akan mati kalau kita ini dan hanya akan bertahan sebentar saja. Kita hanya akan bertahan sebentar saja dan kemudian akan mati kalau kita ini tidak berakar. Tanaman yang ditanam di tanah bebatuan pasti berbeda dengan tanaman yang ditanam di tanah yang subur. Tanaman yang di tanah bebatuan ya pasti tidak akan mendapatkan nutrisi yang baik. Sehingga tidak akan bertahan lama dan akhirnya pasti akan layu dan mati. Mungkin pertamanya bisa cepat bertumbuh. Ini cepat sekali, tetapi lama-lama layu dan pasti akan mati. Seperti tanaman ya, kita pun harus memastikan ya, tanaman berakar mendapatkan nutrisi yang baik supaya dapat bertumbuh. Demikian pula hidup kita ya, kita harus memastikan diri kita supaya kita ini mendapatkan nutrisi yang baik. Untuk kerohanian kita ini, kehidupan kita di dalam Tuhan ini terus bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita masukkan di dalam hati dan pikiran kita, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ada banyak pengajaran yang mungkin sepertinya rohani, tetapi sebenarnya membawa umat Tuhan itu jauh daripada Tuhan. Bagaimana kita dapat mengetahui pengajaran itu sehat dan benar? Ya, jelas bahwa semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Ada sebuah pengajaran mungkin kita juga pernah mendengar ya bahwa, atau mungkin hari-hari ini juga lagi viral ya tentang hal ini ya. Pengajaran ini menyampaikan bahwa kalau kita tidak memberikan persepuluhan itu tidak apa-apa ya. Ada yang berkata persepuluhan dalam perjanjian baru itu tidak wajib.
Karena semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi semua sudah diperbaharui di perjanjian baru. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Ada yang juga berkata itu hanya memperkaya pendeta saja. Ya, memang ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan penyalahgunaan seperti ini. Tetapi di tempat ini saya percaya tidak ada yang seperti itu ya. Kita semua sungguh-sungguh ketika kita melayani Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang motivasinya uang di tempat ini. Ada yang berkata lagi, Tuhan itu kan tidak kejam, jadi Tuhan itu tidak mungkin memeras umatnya. Mungkin ada yang berkata seperti itu ya. Tuhan tidak memeras umatnya dengan mengajak umatnya untuk memberikan persepuluhan. Padahal Tuhan sendiri di dalam Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11 ini mengingatkan umat Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan agar keadaan kita ini baik ya. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11 saya bacakan ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam ya. Ketika kita memberikan persepuluhan ya, sebenarnya keuntungannya itu siapa yang menikmati ya, yaitu kita sendiri ya yang menikmati keuntungan dari persepuluhan. Supaya kita ini tidak terikat kepada uang, hati kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita salah satunya itu adalah memberikan persepuluhan ya. Ada pengajaran yang seperti itu ya, tetapi saya mau sedikit kesaksian ya, karena saya punya pengalaman sendiri tentang memberikan persepuluhan. Saya mengalami sendiri ada proteksi yang Tuhan berikan ketika kami ini mengembalikan persepuluhan. Saya dan istri saya mengembalikan persepuluhan ya. Pernah waktu itu ya, kami lupa memberikan persepuluhan ya, atau mungkin mengulur-ulur waktu itu. Pokoknya waktu itu kita tidak mengembalikan persepuluhan. Alasannya saya tuh lupa. Apakah itu lupa atau kita ini mengulur ya, karena untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain mungkin waktu itu. Kami tidak menyadarinya ya waktu itu ya, tetapi ada banyak yang kami alami waktu itu ya. Mau bayar karyawan tuh kurang aja, ada yang kurang. Jadi kok mau bayar karyawan tuh aja rasanya tuh kok susah waktu itu. Keuangan tuh rasanya jadi lebih seret. Kami mengalami banyak hal ya waktu itu ya, dan rasanya ada saja kebocoran-kebocoran dalam keuangan kami ya, dalam pengeluaran-pengeluaran kami ya. Ada yang sakit, ada yang apa, jadi uangnya tuh kok ada yang hilang. Uangnya tuh ada yang hilang. Nah, waktu itu Tuhan tuh tiba-tiba ingatkan ya kepada kami ya, kamu mesti belum mengembalikan persepuluhan waktu itu. Jadi dicek, kita ngobrol-ngobrol sama istri ya, saya ngobrol sama istri, oh ya waktu itu memang belum mengembalikan persepuluhan, dan akhirnya kita sesegera mungkin kita mengembalikan persepuluhan ya. Kami mengembalikan persepuluhan bukan karena takut dihukum ya. Bukan ada orang berkata, kamu melakukan itu karena kamu takut dihukum ya. Nah seperti itu ya, bukan seperti itu ya, tetapi kami tahu bahwa ini adalah bagian yang harus kami berikan kepada Tuhan, bagian yang harus kami lakukan. Bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, karena kami menyadari bahwa ini adalah bagian yang harus kami lakukan, maka kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, itu pengalaman kami ya untuk ketika kami ini mengembalikan persepuluhan. Saya mengajak setiap kita, mari kita melakukan setiap firman Tuhan itu bukan dengan paksaan, tetapi karena kita ini mengasihi Tuhan, karena setiap firman yang Tuhan berikan bagi setiap kita, itu ujung-ujungnya itu untuk siapa? Itu adalah untuk kebaikan kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Kalau kita mengembalikan persepuluhan, kita mungkin berkata itu hanya menguntungkan hamba Tuhan itu saja. Padahal saya tidak suka kepada hamba Tuhan itu, makanya saya tidak mau mengembalikan persepuluhan. Mungkin kita berpikir seperti itu. Itu yang siapa yang rugi? Yang rugi ya jelas kita, maka kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Seharusnya kita mendapatkan satu perlindungan, tetapi kita kehilangan proteksi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jika kita mungkin mendengar pengajaran yang baru, yang berbeda dengan apa yang telah kita terima di tempat ini ya mungkin ya, apa yang harus kita lakukan ya? Jelas yaitu adalah
kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita lihat apakah pengajaran tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat siapa yang menyampaikan, apa latar belakang dari seseorang yang menyampaikan firman Tuhan tersebut. Jangan-jangan orang yang menyampaikan pengajaran yang berbeda itu adalah, pengajaran yang tidak baik itu adalah orang-orang yang kepahitan terhadap gereja. Mungkin mereka berproses dan mereka kepahitan terhadap gereja. Yang jelas kita harus kembali kepada firman. Karena firman Tuhan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Setiap ayat-ayat yang ada dalam firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Mungkin kita mendengar pengajaran itu masuk akal. Wah, itu memang masuk akal. Ya, pengajaran itu memang masuk akal. Saya cocok sekali dengan pengajaran ini. Firman Tuhan itu kadang memang tidak pernah masuk akal di dalam kehidupan kita ya. Meskipun firman itu kelihatannya masuk akal, tapi tetap harus dikembalikan kepada firman. Apakah sesuai dengan firman atau tidak? Apakah pengajaran tersebut bertentangan dengan firman atau tidak? Ada banyak firman yang mungkin bertentangan dengan pikiran kita. Ada banyak pengajaran firman Tuhan yang mungkin ketika kita pertama kali mendengarnya itu kita sulit untuk dapat memahaminya ya. Seperti Musa waktu itu ketika menghadapi Laut Merah. Itu kan sesuatu yang sulit, ya kan? Wah, tidak mungkin ini Tuhan tuh kok jahat sekali ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tuhan membawa kami di tempat ini supaya kami ini mati dibunuh oleh orang-orang Mesir. Itu pemikiran yang ada di bangsa Israel waktu itu ya. Tetapi Tuhan itu ajaib ya. Tuhan tuh mau membawa bangsa Israel itu mengalami pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Akhirnya melalui Musa Tuhan membelah Laut Merah waktu itu dan bangsa Israel bisa terbebas dari kejaran dari bangsa Mesir waktu itu ya, tentara Mesir yang berusaha untuk menangkap mereka kembali. Siapa lagi? Yosua, ya kan, ketika ditinggal mati oleh Musa, Yosua disuruh Tuhan untuk melanjutkan apa yang telah Musa melanjutkan untuk bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan ya, padahal ada banyak yang harus dilewati, ada banyak raksasa-raksasa, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel waktu itu ya. Tetapi itu kan sepertinya tidak masuk akal ya. Waduh, ini tidak masuk akal, tapi Tuhan kita ini Tuhan yang tidak pernah masuk akal ya. Dia selalu membawa umatnya untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib untuk kita ini melihat bahwa kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, gereja kita GBI memiliki pernyataan iman dan dibuka oleh pernyataan iman seperti ini ya. Dikatakan bahwa aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, dengan kata lain berarti GBI mengakui bahwa Alkitab itu berisi firman Allah, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, semuanya berisi firman Allah. Satu dengan yang lain tidak mungkin bertentangan. Ya, jelas ya bahwa satu dengan yang lain, baik firman yang ada di dalam Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama itu tidak mungkin bertentangan. Malahan Perjanjian Baru itu menggenapi apa yang ada di Perjanjian Lama. Kita sebagai orang percaya memang kita tidak boleh mengkultuskan hamba Tuhan ya. Ada orang yang mengkultuskan hamba Tuhan sehingga apa saja yang dikatakan oleh orang tersebut kita ikuti. Tetapi kita tidak mencari kebenaran firman Tuhan. Padahal di tempat ini ya kita selalu diajarkan untuk kita ini selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki waktu-waktu untuk kita ini membaca firman Tuhan, kita mencari sendiri kebenaran firman tersebut ya. Jadi bukan hanya kita percaya mentah-mentah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hamba Tuhan, tetapi kita kemudian cross check dengan firman Tuhan apakah itu sesuai tidak ya. Seringkali orang mengkultuskan hamba Tuhan dan ketika apa yang disampaikannya kemudian dilakukan, padahal apa yang disampaikan belum tentu sesuai dengan firman Tuhan ya. Bersyukur ya kita diajari tempat ini untuk kita ini selalu kembali kepada firman Tuhan supaya kita ini tidak mudah tersesat.
membaca dan merenungkan firman agar kita ini kuat, bukan hanya mengkultuskan hamba Tuhan, tetapi setiap kita sendiri mengalami pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Nah, alami firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya, bukan hanya kita mendengar cerita tentang orang, kesaksian bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana mereka ini mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi alami sendiri firman Tuhan itu dalam hidup kita. Alami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman itu, jangan lupakan pengalaman-pengalaman yang telah kita alami bersama dengan Tuhan ya. Dan tetapi jadikan itu sebagai batu penjuru, batu peringatan bagi kita untuk kita ini untuk selalu hidup takut kepada Tuhan. Jadi jangan kita lupakan ya. Kadang kita pernah mengalami pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan, seperti bangsa Israel mengalami pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan ya. Dia mengalami banyak mujizat, tetapi ketika ada masalah, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu. Mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu. Mereka lupa akan pengalaman-pengalaman apa yang telah mereka alami bersama dengan Tuhan. Kita pun seperti itu ya, kita tidak boleh melupakan pengalaman-pengalaman kita ketika kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pegang bahwa pengalaman-pengalaman itu kita pegang, dan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita tetap pegang firman-Nya. Jadi jangan, kemudian ada pengajaran yang baru sepertinya sesuai, masuk akal dengan pikiran kita, padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita mengikutinya. Kita tidak boleh seperti itu, kita harus tetap setia kepada Tuhan, kepada setiap pengalaman firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita ini melupakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, tetapi biarlah kita ini tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang membawa setiap kita ini menjauh, meninggalkan firman Tuhan. Kalau kita memiliki pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan, maka hidup kita ini tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari zaman dahulu ya Bapak Ibu Saudara, iblis itu selalu berusaha membuat umat Tuhan itu tersesat ya. Dari zaman Adam dan Hawa ya. Jadi dia itu sudah sangat berpengalaman sekali. Dia punya cara yang licik agar orang-orang tidak menerima keselamatan, agar orang-orang itu tidak tidak menerima keselamatan yang Tuhan berikan bagi mereka ya. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya, iblis berusaha menghalangi mereka supaya mereka itu tidak mempercayai karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bagi orang-orang percaya, iblis punya cara-cara yang berbeda ketika iblis menghadapi orang-orang yang belum percaya ya. Dia tidak mungkin dengan frontal mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sesat. Pasti akan langsung ditolak mentah-mentah oleh orang percaya ya. Tetapi bagaimana caranya agar orang percaya itu tersesat, yaitu iblis berusaha untuk mempermainkan kita dengan pikiran kita melalui pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik, kelihatannya sesuai, kelihatannya itu baik, dan itu diselewengkan ya. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 1 ini ya, versi AYT ini dikatakan bahwa ular adalah yang paling licik dari segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah. Dia berkata kepada perempuan itu, apakah Allah benar-benar berfirman, kamu tidak boleh makan dari pohon manapun di taman ini? Jadi iblis itu berusaha mempermainkan kita dengan pikiran kita supaya kita ini tersesat. Mungkin atas dasar kebaikan, mungkin atas dasar kemanusiaan. Tuhan itu baik kok, tidak mungkin Tuhan itu seperti itu. Tidak mungkin Tuhan itu menyuruh kita melakukan hal-hal yang sulit, ya mungkin seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa lah. Jadi kadang kita mungkin mentolerir firman atas dasar mungkin kemanusiaan, Tuhan itu baik, Tuhan tidak seperti itu, Tuhan itu tidak kejam, dosa dikit tidak apa-apa ya. Tuhan tahu kok kelemahan-kelemahan kita. Ya memang Tuhan tahu kelemahan kita, tetapi kita tidak boleh terus tinggal di dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan mau kita bangkit, bertobat, dan kita menjadi pemenang di dalam setiap kehidupan kita, agar kita ini menang menghadapi setiap pergumulan kita, menghadapi dosa-dosa kita ya. Jadi kita ini jangan tertipu dengan tipuan dari si jahat ya.
Ada yang mengatakan bahwa ngapa sih kok harus melayani gitu ya, ada yang mungkin berkata seperti itu ya. Kamu melayani itu hanya dimanfaatkan oleh si A saja, kamu melayani itu hanya dimanfaatkan oleh hamba Tuhan saja mungkin, supaya gerejanya penuh dan menguntungkan bagi hamba Tuhan tersebut. Memang ketika kita melayani, kita pasti akan berproses satu dengan yang lain ya. Bahkan mungkin kita akan berproses dengan pemimpin kita. Memang ada banyak hal yang terus diperbaiki di dalam pelayanan supaya pelayanan itu lebih baik, supaya hubungan di dalam orang-orang ketika kita melayani itu lebih baik. Jadi ada banyak proses ya, ada banyak hal-hal yang terus diperbaiki ya, bahkan di gereja ini pun kita terus berusaha untuk melakukan perbaikan di dalam pelayanan ya, baik keluar maupun ke dalam. Jadi kita terus berusaha, tetapi bukan berarti ketika kita ini menghadapi satu tantangan tersebut, kemudian itu kita jadikan alasan, saya tidak mau melayani lagi karena saya berproses, saya tidak mau melayani lagi karena bla 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 ini dan itu gitu ya. Ya, jika kita memang berfokus hanya kepada manusia saja, kita akan mudah kecewa dan berhenti melayani. Bahkan mungkin kita akan keluar, kita akan kepahitan dan kita meninggalkan gereja, kita kepahitan dengan orang-orang yang ada di dalam gereja, kita kepahitan dengan gereja dan kita meninggalkan gereja, dan bahkan lebih parahnya mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Jadi iblis itu kerjanya tuh sedikit demi sedikit diolah dengan pikiran kita, berusaha supaya kita ini mengolah Tuhan tuh enggak seperti itu. Masa kamu ditempatkan seperti itu misalnya, Tuhan tuh baik kok misalnya, jadi itu salah, jadi kamu mending keluar saja daripada kamu itu habis hatimu, emosi saja mending kamu keluar. Padahal Tuhan sedang mengajari setiap kita untuk kita ini mengasihi satu dengan yang lain. Padahal mungkin waktu itu Tuhan sedang mengajari setiap kita untuk kita ini lebih dewasa ketika menghadapi setiap persoalan. Tetapi karena kita tidak betah ketika kita berproses satu dengan yang lain, akhir kata kita meninggalkan gereja, kita akhir kata meninggalkan persekutuan, akhir kata kita meninggalkan pelayanan. Nah, itu yang diharapkan dari si iblis supaya kita ini, pikiran kita ini kena dor, akhirnya kamu kena. Yes, iblis berkata seperti itu ya, kalau kita ini gugur ya. Nah, tapi kita harus terus, ketika kita menghadapi, ketika mungkin kita struggle, ketika kita ini bersekutu di dalam rumah Tuhan, satu dengan yang lain kita berproses. Apa yang harus kita lakukan ya, kita harus ini ya, berdoa ya, kita harus berdoa, kita ini bergumul kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita banyak waktu-waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita bergumul sama Tuhan, dan pasti Tuhan itu akan menolong setiap kita ya. Mungkin waktu itu kita belum mengerti kenapa kok Tuhan menempatkan kita di tempat ini, kita harus berproses satu dengan yang lain, kita mungkin belum mengerti, tetapi kalau Tuhan berfirman, tetap di situ dan jalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, lakukan saja, karena pasti itu ujungnya kebaikan bagi setiap kita. Nah, penting untuk kita ini terus ya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Dengan seperti itu maka kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi setiap proses tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang berasal dari si jahat. Jangan kita mau tertipu oleh permainan si jahat yang terus berusaha mempermainkan pikiran kita agar kita ini tersesat. Nah, ini slide terakhir ya. Di tengah banyaknya tantangan dan pergumulan, marilah kita ini terus berakar kuat di dalam Tuhan. Dan setiap kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita ini terus kuat dan kita ini bertumbuh, bahkan kita ini dapat menghasilkan buah. Buah kita ini dihasilkan di segala musim, bukan hanya musim yang baik saja, tetapi meskipun kita menghadapi musim yang sulit, kita pun dapat menghasilkan buah-buah yang manis. Buah-buah itu bukan hanya diri kita saja yang menikmati, tetapi orang lain dapat menikmati, dan terlebih Tuhan dapat menikmati kehidupan kita ya, ketika kita ini terus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa setiap kita semua boleh memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang kuat, supaya kita ini dapat mempertahankan iman kita di tengah
dunia ini yang terus berusaha membawa setiap kita ini menjauh daripada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang setiap pemusik untuk boleh maju. Kita akan akhiri. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan yang Kau taruh di dalam hamba-Mu ini, sehingga umat-Mu, hamba-Mu berdoa setiap kami umat-Mu boleh menangkap pesan-Mu, dan mereka boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Kami hamba-Mu berdoa agar setiap kami semua sebagai umat Tuhan, kami boleh menjadi umat Tuhan yang berakar kuat dengan dasar kebenaran firman Tuhan, yang tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran dunia yang berusaha membawa setiap kami untuk menjauh daripada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, Engkau yang semakin besar di dalam kehidupan kami dan kami semakin kecil. Engkau yang menolong setiap kami untuk kami ini dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan pemikiran kami saja, tetapi dengan pertolongan yang daripada-Mu, yang memampukan kami untuk kami ini dapat berjalan bersama dengan Engkau di dalam jalan-jalan yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Meskipun terkadang jalan yang kami lewati itu tidak masuk akal, meskipun terkadang Engkau membawa kami masuk ke dalam jalan-jalan tidak kami mengerti, tetapi ketika Engkau mengajari kami itu kami tetap taat. Kami mau tetap taat kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu bahwa jalan-Mu itu adalah jalan yang terbaik bagi setiap kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, tidak mendatangkan kecelakaan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar. Oh, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Roh-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, haleluya. Mari kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ini setiap kami Tuhan, kami kepunyaan-Mu, kami hidup di dalam anugerah-Mu, bahwa kami terus berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sambil angkat tangan kita, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga Tuhan, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga Bapa, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ola basyana nana basyara lama, iya nana basyana nana basyara lama, nana basyara lama, ora basyana nana basyana. Ya la la basyara la ba 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 ba. Ya la basyara na na ba. Ya na 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 basyara. Ya la basyara la ba 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 ba. Ya la ba 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 ba. Ya la basyara na na. Ya la basyara na na. Mari jemaat Tuhan, kita yang mau meresponi apa yang telah Tuhan nyatakan pagi hari ini. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, bahwa sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh berakar di dalam Dia. Mari responi apa yang Tuhan katakan pagi hari ini.
Allah basyigara la ba 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 ba. Allah basyigana na 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 masyara la ba. Mari ambil waktu sejenak. Kita renungkan apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan rindu kita lakukan. Allah basyigara la ba ba ba. Ambil sebuah keputusan yang tepat pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau berakar kepadamu. Aku mau berakar di dalam Engkau dengan sungguh-sungguh, supaya hidupku bertumbuh dan menghasilkan buah. Laba shigara laba shara laba shigara laba baba baba. Laba shigana na 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 baba. Karena kehendak Tuhan kita bukan sekedar menjadi orang percaya. Kehendak Tuhan kita bukan sekedar menjadi orang yang beragama Kristen. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena Tuhan rindu melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari umat Tuhan yang rindu, kita sungguh-sungguh berakar kuat di dalam Tuhan. Angkat kedua tangan kita, mari sembah Dia. Olah basyigara la baba, mari berbahasa roh bersama-sama. Minta kekuatan Roh Kudus. Ora la basyigara la, minta pengurapan yang baru. Supaya Tuhan mampukan kita, supaya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berakar dengan kuat. Shigara la ba 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 ba. Shigiana na na la ba shigiana la ba 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 ba. Ya na 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 ba shigana na 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 ba shigiana la ba 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 ba. Ya la ba 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 Bapak, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah masa-masa yang tidak mudah, Tuhan mau setiap kita berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Ketika kita berakar, apapun tantangan yang hari-hari ini kita hadapi, apapun badai yang mencoba menerpa kita menjadi orang-orang percaya yang tetap kuat. Dan orang-orang percaya yang tetap kuat pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapa, Kau melihat hati anak-anak, tangan-tangan yang terangkat, hati yang terangkat, tanda rindu, punya komitmen untuk sungguh-sungguh berakar dengan kuat dalam Engkau. Berkati mereka Tuhan, bahwa mereka tetap bertumbuh. Ketika mereka dipercayakan di tempat ini, maka mereka sungguh-sungguh berakar dengan kuat, menerima kebenaran firman dengan respon yang benar, sungguh-sungguh rindu bertumbuh, semakin hari terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam seluruh kehidupan umat-Mu Bapa, bahwa umat-Mu semakin mengasihi Engkau. Engkau percaya umat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka akan mengalami janji dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari angkat tangan hati kita, pandang kepada Tuhan Yesus untuk siapkan hatimu terima berkat-Nya. Engkau yang sungguh-sungguh datang ke tempat ini dengan hati yang mencari Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka janjinya engkau akan dibawa semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.